Namo Buddhaya. Saya Sudiman dengan nomor PM 214-2014 dan di sini saya akan melakukan pembahasan tentang meditasi. Meditasi adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran. Sehingga kamu bisa merasakan lebih tenang, nyaman, dan produktif. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, dan mengatur pernapasan perlahan-lahan dan teratur. Setidaknya melakukan meditasi ini adalah 10-20 menit. Meditasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih ini juga dikenal sebagai meditasi metta, yang tujuannya adalah menumbuhkan sikap cinta dan kebaikan terhadap segala sesuatu, bahkan musuh dan sumber stres. Seperti ini adalah cara melakukannya. Yang pertama adalah ambil napas dalam-dalam dan buka pikiran Anda. Para praktisi membuka pikiran mereka untuk menerima cinta kasih. Yang kedua adalah meditasi pemindaian tubuh atau relaksasi progresif. Relaksasi progresif ini dikenal juga dengan meditasi pemindaian tubuh. Relaksasi progresif ini adalah meditasi yang mendorong orang untuk memindai tubuh mereka yang bertujuan untuk melihat ketegangan dan membiarkannya terlepas. Biasanya meditasi ini dimulai dari satu bagian tubuh, khususnya kaki, lalu dilanjutkan ke seluruh badan tubuh lainnya. Yang ketiga adalah mindfulness. Mindfulness adalah bentuk meditasi yang mendorong Anda pada kesadaran saat ini. Mindfulness mendorong kesadaran tentang lingkungan yang saat ini terjadi daripada memikirkan masa lalu atau takut terhadap masa depan. Meditasi ini biasa dilakukan di mana saja, seperti saat menunggu antrean di toko atau saat melihat pemandangan indah. Yang keempat adalah meditasi kesadaran nafas. Kesadaran bernapas adalah jenis meditasi mindful yang fokus pada pernapasan. Meditasi ini dilakukan dengan cara bernapas perlahan dan dalam. Menghitung napas atau berfokus pada nafas. Tujuannya adalah mengabaikan pikiran lain yang masuk ke dalam pikiran. Hanya fokus pada nafas. Yang kelima adalah yoga kundalini. Yoga kundalini ini adalah bentuk meditasi yang aktif secara fisik, memadukan gerakan dengan pernapasan dalam dan mantra. Meditasi ini biasanya dilakukan dengan bantuan seorang ahli yoga atau dilakukan pada kelas khusus, namun kita bisa mempelajarinya sendiri di rumah. Yang keenam adalah meditasi Zen. Meditasi Zen adalah bentuk meditasi yang dapat menjadi bagian dari praktik Buddhis. Banyak praktisi Zen belajar di bawah guru karena meditasi jenis ini melibatkan langkah dan postur tertentu. Tujuannya adalah menemukan posisi yang nyaman, fokus pada pernapasan, dan mengamati pikiran seseorang tanpa menghakimi. Bentuk meditasi ini mirip dengan meditasi mindfulness, tetapi membutuhkan lebih banyak disiplin dan latihan. Yang ketujuh adalah meditasi transendental. Meditasi transendental ini adalah suatu bentuk meditasi spiritual di mana para praktisi tetap duduk dan bernapas perlahan. Tujuannya adalah melampaui atau melampaui kondisi keberadaan seseorang saat ini. Manfaat meditasi. Manfaat meditasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah manfaat meditasi bagi kesehatan jasmani. Yang kedua adalah rohani. Yang pertama, manfaat meditasi bagi kesehatan jasmani. Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Yang kedua adalah melancarkan pencernaan. Yang ketiga adalah menghindari insomnia atau susah tidur. Yang keempat adalah bagi wanita, meditasi mampu mengurangi kram perut saat menstruasi. Yang kelima adalah mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keenam adalah membuat awet muda. Yang ketujuh adalah meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak. Yang kedelapan adalah menyehatkan jantung dan paru-paru.
Yang ke-9 adalah menjaga kekebalan dan sistem imun tubuh. Yang ke-10 adalah membuat otot lebih rileks. Yang kedua, manfaat meditasi bagi kesehatan rohani. Yang pertama adalah melepas penat atau tingkat kejenuhan. Yang kedua adalah mengurangi stres dan rasa cemas. Yang ketiga adalah memberikan perasaan bahagia. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran. Yang kelima adalah meningkatkan kesabaran. Yang keenam adalah melepas depresi dan tekanan batin. Yang ketujuh adalah menghindari kebiasaan buruk. Yang kedelapan adalah meningkatkan kepuasan batin. Yang ke-9 adalah membantu melawan kecanduan, misalnya merokok. Yang ke-10 adalah melatih sikap bijaksana. Cara melakukan meditasi agar berhasil. Yang pertama adalah duduk tegak dan kaki menyilang, tentu posisi senyaman mungkin. Yang kedua adalah penjaga mata, buatlah tubuh menjadi rileks saat akan bermeditasi. Yang ketiga adalah carilah tempat dengan situasi hening tanpa suara agar lebih fokus. Yang keempat adalah gunakan pernapasan untuk mendapatkan keheningan. Setelah itu, tarik dan hembuskan nafas secara teratur. Yang kelima adalah kendalikan pikiran dan perasaan Anda. Hal inilah yang kerap dirasa sulit saat bermeditasi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Namo Buddhaya.